Yang saya khawatirkan adalah akan mengulang kegagalan dari LPI. Kita sudah ada contoh. Dan Danantara itu barusan ini kan utang 10 miliar US dollar. Itu setara dengan kurang lebih 163 triliun. Bayangkan 163 triliun itu lebih dari 25% defisit APBN itu. Menarik utang begitu gitu. Jadi itu udah lebih dari seperempatnya gitu. Jadi ini bukan main-main. Kalau seandainya ada guncangan sedikit, ini kita bisa akan kolaps, akan menjadi krisis moneter lagi. Nah, sekarang Danantara ini kita tidak ada uang APBN untuk ke sana, dan menurut saya juga APBN akan kesulitan karena di sini adalah food estate itu pendekatannya harus memang perusahaan gitu ya. Jadi didirikanlah salah satu Danantara. Tapi begini, dan sebelum lebih jauh Prof ya, Danantara ini sebenarnya jenis apa ya? Apakah misalnya kalau di Singapura itu seperti Temasek gitu, Sovereign Wealth super holding, super holding BUMN gitu? Tapi apakah dia kalau di sini dibilang wealth fund apa? Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund gitu. Jadi semacam lembaga pendanaan dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu paham gitu karena dia seolah-olah membawahi semua BUMN, tapi kelihatannya yang dia pedulikan cuma duitnya doang, misalnya keuntungan-keuntungan BUMN itu yang masuk ke dalam Danantara. Sementara kerja teknis BUMN ya tetap diserahkan kepada masing-masing BUMN, tapi duitnya, keuntungannya diambil. Pegang. Saya tidak tahu persisnya, tapi silakan dilanjutkan. Iya, jadi konsepnya memang kita menyebutnya semacam sovereign wealth fund. Nanti saya jelaskan apa itu. Sebetulnya kita dalam bahasa Indonesianya, dalam undang-undangnya itu disebut Badan Pengelola Investasi. Sebelumnya kita sudah ada tahun 2020 itu sudah didirikan yang namanya Lembaga Pengelola Investasi. Yang kantornya di Menteng. LPI. Kantornya di Menteng saya lihat kayaknya. Saya lupa di mana, tapi Lembaga Pengelola Investasi. Karena saya pernah jalan di daerah Menteng, daerah Cendana gitu-gitu. Itu ada lembaga pengelola investasi kayaknya itu. Mungkin kantornya mungkin banyak. Banyak ya? Mungkin banyak gitu ya. Saya rasa tetap saja bahwa kantor pusatnya pasti di daerah segitiga ini. Kementerian Keuangan ya. Nah, lembaga pengelola investasi ini modalnya secara cash itu adalah 2 miliar dolar. 30 triliun. Rencananya dikembangkan menjadi 75 triliun. Nah, 75 triliun yang 45 triliun itu sudah di-store lagi melalui saham. Melalui saham BRI dan Mandiri. Dan kalau nggak salah ada BTN. Itu sudah sebagian dikasihkan juga ke sana. Tetapi dihitungnya harga pasar. Pada saat itu harga pasarnya tinggi, sekarang anjlok, rugilah dan antara LPI ini gitu. Nah, LPI itu singkatan itu. Jadi LPI ini beli saham bank-bank pemerintah itu. Penyertaan. Penyertaan. Dari itu. Iya, karena dia negara ya. Jadi penyertaan saham. Jadi modalnya 2 miliar. Harusnya 5 miliar, 3 miliar lagi dibayarlah saham. Untuk penyertaan dari pemerintah. Dari pemerintah. Jadi dari bank-bank itu ya, ke Himbara ya. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana nasibnya LPI ini. Dan LPI ini tidak diaudit oleh BPK. Gelap ya jadinya. Bayangkan dana
3 triliun itu gelap. Kemana nggak jelas itu. 30 triliun. Oh 30 triliun bah. Yang cash. Cash. Itu sama dengan dana Telkomsel ke GoTo. Iya. Sama nggak jelasnya itu. Sama nggak jelasnya. Oke silakan teruskan Prof. Nah di situ sudah ada. Tetapi pertanyaannya kenapa harus didirikan Danantara lagi? Kelihatannya ini ada masalah dan tidak mau diikut sertakan kan gitu kan. Jadi masalah politik sudah ini. Nah ini jadi kemudian didirikan lagi gitu. Atau masalah hukum mungkin ya. Mungkin masalah hukum, masalah ketidakjelasan di sana gitu kan. Mereka tidak mau terjerumus lah di situ. Tersangkut gitu ya. Tersangkut gitu. Nah kemudian didirikanlah Danantara. Tapi lebih hebat lagi. Karena Danantara. Tapi pendirian Danantara ini kemudian diwadahi dengan Undang-Undang BUMN perubahan. LPI juga. LPI juga ada undang-undang yang sebetulnya adalah ada perubahan-perubahan tetapi tidak benar-benar ya sebetulnya ada pelanggaran di situ. Nah kalau kita lihat undang-undang BUMN ini kan tidak benar-benar ada yang ngetes juga kan ya apakah ini melanggar konstitusi apa tidak kan. Ya. Gitu. Nah jadi di situ yang lucunya undang-undang BUMN sudah disahkan jadi undang-undang nomor 1 tahun 2025 hanya beberapa bulan ketika pemerintahan Presiden Prabowo ketok palu ya kan, dilantik. Ada nggak pembahasan jadinya kan? Jadi kesannya nggak ada pembahasan, nggak apa, main talk gitu aja gitu. Ya mungkin pembahasannya udah lama sebelumnya ya, udah dipersiapkan ya. Ya tetapi itu tapi bukan di DPR yang baru kan? Iya gitu. itu kan nggak boleh mestinya kan. Oke silakan, karena kan DPR yang baru pemerintahnya beda, jumlah partainya beda kan. Oke silakan Prof, teruskan. Nah jadi di situ Danantara diserahkan pendiriannya bagaimana? Pendiriannya adalah saham-saham dari semua BUMN yang awalnya jadi 7 BUMN yang kemudian diperluas menjadi hampir semua BUMN. Oke. Nah, terutama BUMN yang untung. Ya, yang rugi pun pokoknya semuanya. Oke. Jadi semua jadi Danantara ini mempunyai sekitar 85 BUMN. Jadi berikut anak dan cucunya. Oke, digabung jadi satu dan itulah dianggap aset mereka. Dianggap aset mereka. Danantara. Iya, jadi karena konsolidasi kan gitu. Lalu kemudian Prabowo langsung mengklaim sebagai sovereign wealth fund paling gede gitu termasuk yang paling gede di dunia itu. Nah, iya. Ini karena padahal nggak ngapa-ngapain, cuma mengkonsolidasikan dari BUMN aja. Makanya ini definisi dari sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund itu adalah sebetulnya negara itu mempunyai kelebihan fund. Ya, seperti Temasek itu dia ada mengelola yang namanya dana CPF dari Singapura. Ya. Jadi providence funds itu. Nah, jadi itu kelebihan benar. Sebetulnya dikelola di situ. Lalu dikelola di situ. Bukan yang diklaim. Dan bukan itu LPI itu modalnya dari utang. Nah, gimana kita bilang dari utang itu harus dari sebagai sovereign wealth, sebagai kekayaan. Nah itu. Jadi di sini definisi sovereign wealth fund ini adalah tidak benar. Sovereign wealth fund ini misalkan Norway yang oil fund sebetulnya ya, itu yang terbesar gitu. Nah itu memang dia ada surplus. Surplus daripada nanti kalau dia oilnya habis, minyak buminya habis, maka dia harus mempunyai cadangan. Nah ini dipisahkan lalu kemudian dikelola. Dia investasikan di perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah kita di sini adalah malah bukan kita investasikan ke tempat lain, tapi mau ngutang gitu. Nah kita itu mengambil justru dari yang lain dan mau ngutang juga. Iya, jadi mau ngutang pertama adalah dari dana dari BUMN dan dana dari asing sebagai lembaga namanya juga Badan Pengelola Investasi. Dia mau mengelola investasi dari fund-fund asing. Nah itu, dan kemudian bahwa dia juga menarik ke pinjaman, utang untuk membiayai proyek-proyeknya yang mungkin sekarang ini belum cukup gitu kan. Dia memerlukan dana itu sampai ada sovereign wealth fund yang dari asing itu mau menanamkan dananya di sini gitu. Nah itu. Ngeri, kalau saya lihat ya ngeri sekali ya. Gini, tentu pesimisme itu tidak akan disukai oleh Prabowo. Prabowo kan nggak suka kritik tuh biasanya ya. Tetapi kalau menurut saya apa iya ya bisa
ada lembaga semacam Danantara atau BUMN sebelum perilaku KKN-nya itu dihilangkan, dikikis. Karena kebiasaan kan, kalau nggak korupsi, kolusi. Kalau nggak kolusi, nepotisme. Dan itu ternyata di Danantara itu sudah terjadi KKN itu from the beginning itu. Yeah. Siapa CEO-nya, siapa COO-nya. Kan orang-orang yang terkait dengan kepentingan politik semua. Bukan profesional murni. Silakan Prof. Iya, jadi ada dua hal. Satu adalah tentu saja personalianya, ya, siapa yang menangani itu waktu mau di beberapa figur asing lah ya, yang mau dipakai di sana untuk supaya mendapat kepercayaan asing. Tetapi salah satu yang diharapkan itu join, tapi kemudian mundur. Yaitu Ray Dalio. Ya, itu satu. Yang kedua yang mengecewakan. Ray Dalio itu siapa? Dia itu adalah investment banker. Dia itu memang investasi dari Amerika. Dia itu sukses mengelola dana ya begini, dana untuk mengelola dana ini, funds ini. Yang kedua adalah Thaksin Shinawatra. Iya, kalau di Thailand orang nyebutnya Thaksin Shinawat. Iya, gitu dibuat Shinawatra. Thaksin Shinawat, ya. Nah, di sini kan Thaksin itu kan kita tahu bahwa ini kita harus sensitif lah. Iya. Bahwa Thaksin ini sangat tidak disukai oleh rakyat Thailand. Iya. Secara umum. Iya. Ya. Lalu kemudian dia terbukti dulu kan sebagai koruptor kan. Dan tapi di sini dia sebagai penasehat. Nah ini saya rasa ini kurang begitu terlalu baik ya. Tidak sensitif dan tidak memberikan added value, nilai tambah. Jangan-jangan. Iya, meskipun pada saat itu dia mungkin berjanji mau investasi apa segala, tapi apa sih? Berarti kan kita tidak bisa menghalalkan segala cara gitu untuk menarik itu. Banyak lagi yang cara-cara lain gitu. Nah itu. Yang menarik adalah apakah benar returns dari Danantara itu bisa mencukupi dari dividen yang dia ambil. Jangan lupa bahwa dividen yang dia ambil dari APBN itu kan berarti harusnya masuk ke APBN. Dividennya tapi sekarang masuk ke Danantara. Itu dividen BUMN. Dividen dari BUMN dari anak perusahaannya dia itu tadi. Itu adalah sama juga dengan sebetulnya adalah dana utang. Karena kekurangan dari APBN itu akan ditarik dari utang. Nah, jadi utang aja kita bayar rata-rata mungkin 6-7%. Nah, jadi apakah bisa 6-7% per tahun? Per tahun dari nilai yang diambil tahun berjalan ya. Dari tahun berjalan. Ya, jadi kalau 80 triliun ya berarti 6-7% setiap tahun kita harus sebagai cost of fund kita gitu. Nah itu apa benar bisa? Belum yang tadi dikatakan bahwa risiko investasi dan sebagainya. Kita sekarang saat ini belum melihat benar-benar hasilnya. Tapi kita berharap lah bahwa benar-benar Danantara memang sesuai yang direncanakan atau diimpikan oleh Prabowo. Tapi meskipun kita lihat bahwa ya kalau jalannya seperti ini ya kita merasa lebih pesimis gitu kan. Nah itu yang harus diwaspadai. Saya jangankan Danantara, pemerintahan ini aja secara keseluruhan pesimis ketika jumlah kementerian dibengkakkan sampai 100-an termasuk wakil menteri. Saya membayangkan division of labor di antara mereka gimana ya? Sangat sulit, makanya, sudah division of labor-nya sulit, dananya juga nggak jelas ya kan. Nah itu kenapa dia tidak mempertahankan struktur yang ada sambil jalan dia evaluasi terus menerus kan? Gitu. Tapi yang terjadi dia melakukan perubahan radikal ke kelembagaan, tapi orang-orangnya orang lama yang dia impus ke sana. Oke, silakan Prof. Nah jadi kalau kita kembali lagi ke Danantara itu. Jadi returns-nya ini yang saya khawatirkan adalah akan mengulang kegagalan dari LPI. Kita sudah ada contoh LPI gagal gitu. Saya LPI itu waktu itu Erlangga Hartarto kalau nggak salah yang yang frontlinernya ya. Enggak, itu waktu adalah Luhut. Sebetulnya Luhut yang benar-benar
menginisiasi ini Luhut dan Jokowi langsung. Dan secara ex officio adalah Kementerian BUMN di situ. Kementerian BUMN ya? Iya, secara ofisial itu pengawasnya adalah Kementerian Keuangan dan sebagainya. Memang triangle Jokowi, Luhut dan Erick Thohir ini nggak terpatahkan, terutama selama COVID gitu ya. Dan penasehatnya itu ex officio Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan gitu. Jadi dia bertanggung jawab, sama juga bertanggung jawab kepada presiden. Dan di sana kita tidak ada, di dalam undang-undang BUMN kita itu tidak ada yang namanya lembaga pengelola, itu nggak ada. Badan hukumnya lembaga itu tidak ada. Lembaga itu di bawah kementerian. Dia bersatu dengan APBN. Nah, itu yang namanya lembaga. Bukan lembaga pengelola investasi, seolah-olah BUMN tapi bukan BUMN gitu. Nah, inilah yang pertama kali sebetulnya yang saya katakan bahwa ini yang melanggar sebetulnya undang-undang BUMN ini. Dan lucunya misalnya Danantara ini tidak boleh diaudit, tidak bisa diaudit. Tidak bisa diaudit BPK kalau nggak salah ya. Iya, itu salah satu. Jadi bukan objek audit BPK. Itu LPI begitu juga. Jadi ini mengulang saja yang saya katakan. Enak banget gitu ya. Iya. Dia kalau nggak salah LPI itu ada diaudit oleh Pricewaterhouse, oleh audit firm lah. Oleh auditor independen. Auditor independen gitu. Iya. Nah itu jadi ini kita khawatirkan itu 2 program ya, MBG dan satu lagi Danantara. Yang lainnya Danantara itu termasuk hilirisasi lah kita bilang ya, hilirisasi pangan, hilirisasi energi, nantinya akan ke sana gitu. Mengenai pemerintahan Prabowo ini ya kita berharap bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar secepat mungkin yaitu memikirkan kepada kepentingan rakyat gitu. Rakyat ini sudah banyak yang susah sekali, apalagi dengan penerimaan APBN yang semakin terpuruk ya, dan utang semakin banyak, dan Danantara itu barusan ini kan utang 10 miliar US dollar. Itu setara dengan kurang lebih 163 triliun ya. Bayangkan 163 triliun itu lebih dari 25% defisit APBN itu. Menarik utang begitu itu. Nah, ini berapa defisit APBN kita 616 triliun gitu. 616 triliun. Jadi itu udah lebih dari 1/4-nya gitu. Jadi ini bukan main-main. Kalau seandainya ada guncangan sedikit, ini kita bisa akan kolaps, akan menjadi krisis moneter lagi. APBN kita berapa? 3.000 berapa? Ya, sekitar 3.500 yang ya. Belanjanya. Kalau penerimaan negaranya kan nggak segitu. Belanjanya maksudnya. Iya, belanjanya gitu. 3.500. Iya. Penerimaan negaranya di bawah 3.000. Di bawah 3.000. Makanya defisit sekitar 3.000 penerimaan negaranya. Dia 3.600, 600-an. Ya, jadi semoga bahwa di sini kita benar-benar membuat foundation landasan supaya ekonomi kita bisa benar-benar mencapai Indonesia Emas lah ya, seperti yang dicita-citakan 20 tahun yang akan datang. Sobat sekalian ya. Akhirnya kita akhiri juga perbincangan yang berat ini sesungguhnya ya. Ini tidak hanya sekedar masalah apakah ijazah itu palsu atau tidak. Tapi ini bicara soal perbincangan yang berat. Dan masih global sesungguhnya. Nanti barangkali kita bisa going into details ya. Kalau seandainya kita bicara hal-hal yang jauh lebih teknis. Walaupun saya tahu tidak gampang memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi paling tidak ya mudah-mudahan keywordnya akan didapatkan ya, dengan mudah didapatkan. Jadi kalau itu terkait Kwik Kian Gi, ya contohlah Kwik Kian Gi. Tapi ada satu saya ingin tanya lagi, jadi Kwik ini kalau sama Prabowo bisa nggak saya katakan sama cara berpikirnya? Maksudnya gini, kalau dia ekonomi rodok-rodok sosialis gitu, enggak ya? Ya, Kwik ini ya mazhabnya sosialis lah. Sama dengan Prabowo kan? Sama dengan Prabowo gitu. Iya, karena ya, dengan Sumitro itu kan satu PSI ya, satu lulusan juga. Iya. Satu kampus juga gitu. Jadi mudah-mudahan ya sosialis itu jangan Anda kait-kaitkan dengan yang lain ya, karena sosialis itu sebetulnya sosialis yang lebih tepat adalah dia demokrat, sosialis demokrat lah. Sosialis demokrat sosialis ya. Iya. Sosdem ya. Jadi sosialis demokrat, dan itu ada di rumusan. Itu sebenarnya yang paling kuat
mempromosikan itu ya Hatta waktu merumuskan Pancasila. Makanya adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Itu kan semuanya dari satu kampus semua itu. Iya. Kebetulan dari Belanda Dari Belanda, dari Erasmus juga. Iya, dari jangan Rotterdam. lupa Belanda dekat-dekat dengan negara-negara Eropa Skandinavia. Utara, Skandinavia. Jadi mereka itu ekonominya agak berbeda dengan Eropa Barat. Mereka rodok-rodok sosialis dan terbukti mereka lebih tahan, lebih kuat ekonominya paling tidak dari sisi kemakmurannya ya dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat. Ya, itu negara-negara Skandinavia itu. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan kita nanti akan berbincang hal-hal yang lebih substantif. Saya tahu Anda pusing nggak apa-apa, yang paling penting kita menyampaikan hal-hal yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.